dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengucap syukur jika Tuhan tetap memperkenankan kita pada hari ini untuk mengikuti ibadah raya, walaupun masih dengan siaran online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja. Ibadah raya hari ini akan dilayani oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat Mindarto. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KAU Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mayor Jenderal TNI AD Mindarto yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Yang selanjutnya, persembahan. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Dalam hal ini, bila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui 1. Rekening Bank BCA atas nama GBT KAU Ngesrep. Yang kedua, scan QR Code yang ada di warta online GBT Ngesrep. Dan QR Code-nya dapat di-download melalui Play Store dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Yang ketiga, persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya, untuk program sekolah minggu atau Tabernacle Kids, bagi anak-anak bisa diarahkan untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu melalui program Superbook yang diadakan secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia setiap hari Minggu pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk adik-adik teens atau pra-teens, juga silahkan mengikuti ibadah online teens atau pra-teens yang diadakan melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 siang. Yang selanjutnya, ibadah raya Minggu tanggal 5 Juli 2020 masih akan dilaksanakan secara online dimulai jam 8 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah, akan diinformasikan lewat media online gereja, baik melalui WhatsApp group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Yang selanjutnya, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Rahmat dan damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian.
Demikian pengumuman gereja kita untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita berdoa agar Tuhan ambil bagian sepenuhnya, baik dalam puji-pujian, dalam firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami tetap bersyukur dalam situasi yang sedang kami hadapi, tidak mengurangi semangat kami, keyakinan kami dalam membangun relasi kami dengan Engkau. Dan sebentar kami akan ambil bagian dalam ibadah ini, layakan setiap kami, kuduskan hati kami, agar kami tetap fokus kepada Engkau. Saat kami memuji Engkau, kami sadar Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu, urapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kendalikan mereka dalam kuasa dan urapan-Mu, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ini dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu, dan dalam urapan-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada, mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Bersyukur juga kalau saat ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan kita, namun kiranya semangat dan sukacita kita tidak berkurang. Sebab firman Tuhan berkata, ibadah yang sejati adalah ketika kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita membawa setiap pujian, syukur, nyanyian sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini setiap kami, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
bersyukur sebab kita punya Bapa yang teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita mau sembah syukur, kita mau angkat pujian kita sebab Dia Allah yang teramat baik. Tanganku ku angkatlah, Amin Tuhan. mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kamu ucapan syukur kami Tuhan, sebab Kau Tuhan Allah yang baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, haleluya. Na 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 na, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Sungguh kita bersyukur sebab Dia Tuhan Allah yang teramat baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh menegur setiap kita, mendidik kita, bahkan memperbaiki setiap kesalahan kita. Sehingga makin hari kita makin serupa dengan gambarannya. Kita mau naikkan pujian ini sebagai doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kami rindu mengerti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ajar ku mengerti segala
ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajak ku berharap hanya padamu, ya Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin Tuhan, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajak ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajak ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu.
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita berada di kondisi yang sulit bagi kita. Di tengah-tengah pandemi, mungkin ada beberapa hal yang menyusahkan kita. Namun satu hal yang kita mau percaya, kita punya Bapa yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Namun satu hal yang Tuhan minta, agar kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya, untuk sepenuhnya dipimpin dalam Roh Kudus, sehingga kita mengerti apa yang menjadi rencananya, sehingga kita mengerti segala sesuatu terjadi sesuai kehendak-Nya. Kita naikkan sekali lagi bagian refnya dengan sepenuh hati kita, biar segala sesuatunya terjadi sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Kasih Tuhan. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Ya benar Tuhan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Selanjutnya saya serahkan ke hamba-Nya. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jenderal Mindarto, mari kita mohon Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan yang kita dengar ini sungguh-sungguh memberikan peneguhan, inspirasi, dorongan, bahkan informasi-informasi yang bisa menjadi berkat bagi kita berdasarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur lewat pujian yang sudah kami persembahkan kepada Engkau. Kami tetap senantiasa bersyukur dan sekalipun kami sadar ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan harus kami hadapi untuk ke depan. Sebagaimana pujian yang kami naikkan, ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami untuk memahami apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau ambil bagian. Engkau urapi hamba-Mu Bapak Mindarto dalam kuasa dan urapan Engkau. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Dan kami serahkan sepenuhnya Bapak Mindarto dalam kuasa dan urapan-Mu. Kami bersyukur biarlah Roh Kudus ambil bagian sepenuhnya di saat Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita mau belajar tentang firman Tuhan karena bagaimanapun juga firman Tuhan merupakan perkataan Yesus sendiri yang tertulis di dalam Alkitab. Saya percaya saudara-saudara, kalau saat ini kita meresponi firman yang benar, maka sesungguhnya kita akan mengabaikan hal-hal yang menghimpit hidup kita. Hal-hal yang merasa hidup kita tertekan atau hal-hal yang merasa hidup kita tidak nyaman. Karena bagaimanapun juga, kita ikut Tuhan, kita ikut Yesus, endingnya cuma satu, yaitu kita menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang paling penting.
Maka apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan ketika Tuhan memerintahkan 70 murid-muridnya masuk ke desa-desa dan 70 murid itu melaporkan diri kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau perintahkan sudah aku lakukan. Bahkan setan-setan, iblis-iblis jatuh seperti panah-panah api. Apa yang disampaikan oleh muridnya? Laporan dari muridnya kepada Yesus. Tuhan Yesus hanya menanggapi dengan santai. Aku juga tahu bahwa setan-setan jatuh seperti panah-panah api. Tetapi hendaklah engkau jangan bermegah terhadap itu semuanya. Tetapi bermegahlah karena namamu tercatat di surga. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahwa ikut Yesus endingnya adalah bagaimana kita nanti masuk di dalam kemuliaannya. Itu yang terpenting buat kita. Nah, mengapa saat ini banyak anak-anak Tuhan memperguncingkan hal-hal yang sifatnya jasmani, sehingga anak-anak Tuhan merasa bahwa kalau jasmani saya itu tertekan, jasmani saya itu merasa teraniaya, atau jasmani saya itu merasa tidak nyaman, seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Jadi seakan-akan kalau kita hidup sebagai orang Kristen, segalanya kita merasakan nyaman, excellent. Itu sama dengan dicari oleh orang-orang dunia. Karena orang-orang dunia pun juga mencari seperti itu. Tetapi kita adalah warga kerajaan Allah. Mari kita cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita layak masuk dalam kerajaannya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan yang di awal, di dalam Lukas 10 ayat 20, Yesus sendiri yang berkata, bermegahlah engkau, karena namamu tercatat di surga. Nah, untuk menjadi warga kerajaan Allah tentunya tidak gampang, saudara. Tentunya tidak seperti apa yang pernah kita dengar atau bahkan sering kita dengar bahwa cukup kalau saya ikut Yesus, pasti jatah saya adalah kerajaan surga. Kalau semua seperti itu, maka sesungguhnya Allah itu akan melakukan otoritasnya. Allah punya kuasa untuk memilih orang-orang yang layak masuk kerajaan Allah atau yang tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dihadapkan dengan kondisi saat ini, bahwa kita sekarang hidup di dunia ini bersama-sama dengan orang-orang dunia yang juga sama-sama berdampak kepada COVID-19. Semuanya orang berdampak. Jadi tidak mungkin, saudara, kalau sekarang saudara hidup di dunia ini, terus ada sebagian, saya nggak terdampak COVID. COVID ini akan lewat dan sebagainya. Maka Tuhan tidak adil, karena firman Tuhan sendiri mengatakan. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-43, Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan kasihlah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kita menjadi warga kerajaan surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan hujan bagi orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan orang yang tidak benar. Artinya Tuhan itu adil, saudara. Nah, kita sekarang hidup di dunia dengan mengalami COVID seperti ini, bukan berarti kita terbebas atau kita tidak hidup dalam lingkungan COVID. Enggak, saudara. Kita juga ada dampak tentang COVID itu. Karena hal kerajaan surga, kalau kita baca dalam firman Tuhan di dalam Matius 13, ya, ayat yang ke-24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai membulir, nampak jumlah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan kepadanya dan berkata, Tuan,
bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum-gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepadamu, para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kamu pilihlah gandum itu ke dalam lumbungku. Artinya apa, saudara? Kita sebagai gandum bertumbuh bersama-sama dengan lalang di sekitar kita. Tuhan sangat tahu siapa sesungguhnya gandum yang sejati. Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi gandum yang hidup di tengah ilalang-ilalang yang ada saat ini. Tetapi kita walaupun hidup di tengah ilalang, kita tetap berbuah. Dan buah kita dapat dinikmati oleh orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, COVID-19 ini berdampak kepada kita, tetapi juga berdampak kepada manusia di sekeliling kita. Nah, bedanya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hikmat Tuhan daripada hikmat dunia. Karena hikmat Tuhan melampaui segala akal. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara-saudara, mari kita meresponi firman ini dengan benar, saudara. Karena bagaimanapun juga, dampak COVID-19 ini membuat anak-anak Tuhan untuk tinggal di rumah, stay di rumah, karena Tuhan ingin memproses hidup kita. Saya percaya saudara-saudara, dengan tidak adanya kita secara eksternal atau secara daging kita bersekutu dengan orang-orang lain, dengan para jemaat lain, dan tidak langsung bertemu muka dengan hamba Tuhan, dengan pendeta, dengan evangelis, dengan pembicara-pembicara yang lain. Tetapi Tuhan tuntut kualitas saudara sekalipun saudara tidak bersekutu secara daging, secara eksternal, tetapi secara internal, Tuhan menginginkan saudara bergaul karib dengan Tuhan. Disinilah saudara yang dikatakan, kalau dunia mengatakan hikmat dunia new normal, kehidupan baru, kehidupan pola baru. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki new normal dalam ibadah kita? Apakah kita juga memiliki new normal dalam hubungan karib dengan Tuhan? Saya percaya saudara, banyak anak-anak Tuhan sekarang merasa secara religius, ada yang mungkin kering, mungkin tidak ada jamaah, mungkin tidak ada lawatan. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan merasa pada saat saya ditumpangi tangan saya bisa jatuh. Bagaimana dengan streaming? Apakah kita bisa ditengking, diurapi dengan streaming, saudara bisa jatuh? Nah, ini yang perlu kita cari. Karena Roh Kudus tidak memenuhi ruang maupun waktu. Dia bisa melawat saudara dan saya sekalipun dalam kondisi live streaming. Karena saya percaya saudara, di Alkitab dikatakan bagaimana seorang Samaria, perempuan Kanaan, bisa menyembuhkan anaknya sedangkan ada di rumah ketika dia menghadap Yesus. Yesus mengatakan apa? Aku tidak layak memberikan roti kepada domba-domba yang lain, karena aku hanya memberikan roti kepada domba-dombaku. Tetapi karena dia berkata, sekalipun aku bukan dombamu, tetapi dengan imanku engkau katakan saja maka anakku sembuh. Lewat perkataan saja, yang tidak melihat Yesus, dia bisa sembuh. Begitu pula saat ini saudara, saya percaya walaupun lewat live streaming, walaupun hanya lewat YouTube, walaupun mungkin hanya lewat Instagram, kalau saudara bisa menghadirkan Yesus tengah-tengah saudara, saya percaya tidak mustahil orang bisa dilawat Tuhan karena perkataan saudara lewat online ini. Saya percaya saudara, Roh Kudus bisa menjamah saudara dan saya lewat metode apapun. Kita tidak lagi seperti saat kita masih belum ada COVID. Kita hidup hanya diberikan suatu perkataan-perkataan yang hanya satu arah. Sehingga kita yang mengatakan apa? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Karena apa?
Perkataan satu arah ini membuat saudara menjadi anak-anak Tuhan yang pasif. Anak-anak Tuhan yang hanya disuruh bergaul dengan Tuhan karena adanya perkataan orang lain. Tapi dengan kondisi seperti ini saudara punya kesadaran pribadi. Saudara bisa bersekutu dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri, dengan suami. Next time, anywhere, anytime. Semua bisa saudara lakukan. Dengan demikian saudara, lewat COVID-19 ini, mari kita memiliki norma baru berhadapan dengan Yesus. Saya percaya saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan kita seorang penolong, karena kita mengasihi Dia, maka saudara tidak sendiri, karena Dia sendiri yang berjanji bahwa ketika kita sendiri, kita bukan menjadi orang yatim di dunia ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, mari kita baca. Nah, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita hanya mengasihi Tuhan dalam kondisi kita nyaman, kita happy-happy saja, kita enak, kita diberkati. Tetapi bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ketidaknyamanan kita karena kita tidak bisa memiliki kebebasan. Kita tidak lagi bisa ke kafe, kita tidak lagi bisa pergi ke mall. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Karena mengasihi Tuhan bukan berarti kondisi yang hanya nyaman dan mengenakan daging. Firman Tuhan mengatakan jelas di dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan melakukan dan menuruti segala perintahku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Mengasihi Tuhan adalah mengikuti segala perintahnya. Karena saya percaya saudara, masuk kerajaan surga bukan yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan? Bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan. Dan bukan orang yang hanya mengadakan mujizat demi namanya. Bukan orang yang menyebut namanya yang masuk kerajaan surga. Dan Yesus sendiri yang berterus terang berkata, "Enyalah engkau, karena engkau yang membuat kejahatan." Artinya apa saudara? Masuk kerajaan surga hanya orang-orang yang mau mengasihi dia. Dan itu orang-orang yang mau menuruti segala perintahnya. Orang-orang yang mau taat tentang hukum, ketetapan, dan aturan-aturannya. Saya percaya saudara, COVID-19 ini belum berakhir. Dan saya percaya ketika nanti COVID-19 ini sudah berakhir, saudara akan memiliki norma baru dalam menghadapi Tuhan. Saudara tidak lagi bergantung dengan orang-orang di gereja, orang-orang yang seakan-akan memberikan petuah, firman, tetapi saudara sendiri tidak melakukan itu. Saat ini saudara, ada kebebasan dalam hidup kita. Kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa bersekutu dengan anak istri kita. Dan kita banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Jujur saudara, saya secara pribadi, Roh Kudus mengatakan demikian. Enak, kamu sekarang di rumah. Ya toh? Bekerja di rumah, work from home. Saya katakan, apanya yang enak buat saya? Saya bukan hanya enak secara jasmani, tetapi rohani saya makin melekat kepada Tuhan. Roh Kudus mengatakan apa? Nanti kan kamu 4 bulan lagi pensiun. Tuhan baik. Saya work from home. Artinya apa? Saya diajari Tuhan untuk nanti kalau saya pensiun, saya tinggal di rumah. Saya akan menikmati kondisi seperti ini. Ketika hari-hari saya bisa bersekutu, saya bisa menyembah Tuhan, membaca firman, dan saya bisa sharing firman itu dengan anak-anak dan istri saya. Sehingga hari-hari ini saudara, saya percaya dengan berakhirnya COVID-19, maka saudara akan memiliki norma baru menghadapi Tuhan
secara pribadi, sehingga saudara-saudara akan disebut sahabat karib seperti Nuh, Abraham maupun Musa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jadi dengan kondisi seperti ini saudara, saya percaya saudara akan lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara lebih banyak waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara lebih banyak waktu membaca firman Tuhan. Disitulah saudara nanti berakhirnya COVID ini, saudara akan memiliki pola baru untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena saya percaya saudara tidak lagi menjadi jemaat yang dininabobokan. Saudara tidak lagi menjadi orang yang hanya mendengar firman. Tetapi ketika COVID-19 berakhir, banyak anak-anak Tuhan akan mengerti tentang firman ini. Banyak anak-anak Tuhan akan tahu tentang isi firman ini. Karena apa? Dia menghadirkan Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita belajar dari murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus ditinggalkan Yesus dalam waktu cuma 3 hari, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Dia back to habit. Kembali ke habitatnya. Dia menjala ikan lagi. Padahal ketika dia dipanggil oleh Tuhan, apa? Marilah kepadaku, engkau akan kujadikan penjala-penjala jiwa. Tetapi apa artinya saudara setelah 3 hari Yesus meninggalkan murid-muridnya? Murid-murid Yesus kembali back to habit. Kembali kepada pekerjaannya. Dia kembali penjala-penjala ikan lagi. Kenapa saudara? Karena tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Makanya Yesus sering mengatakan, ketika aku masih bersama-sama dengan engkau, engkau tidak mengerti apa yang kuperkatakan. Karena apa? Perkataan Yesus adalah perkataan Roh. Coba saudara baca dalam Yohanes 6 ayat 63. Kita baca Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan mengatakan demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya apa saudara? Meresponi firman ini tidak bisa diresponi secara daging. Tetapi firman ini harus diresponi secara roh. Murid-murid Yesus ketika dia ditinggalkan Yesus hanya 3 hari. Karena Roh Kudus belum dicurahkan dalam hidupnya. Murid-murid Yesus kembali kepada habitat yang lama. Murid-murid Yesus hanya bersungut-sungut. Murid-murid Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan dia berani menyangkal ketika dia berhadapan dengan orang-orang di sekelilingnya. Ketika Yesus dalam aniaya. Petrus tidak berani nyangkal diri. Begitu pula yang lainnya. Mereka lari meninggalkan Yesus. Karena apa? Dia meresponi firman ini hanya karena daging. Murid-murid Yesus selalu mengatakan hal yang daging. Ketika dia menyeberang di orang Farisi, Yesus mengatakan, hati-hati dengan orang ragil, orang Farisi. Mereka mengatakan apa? Karena kita tidak membawa roti. Itu membuktikan apa yang dipikirkan, apa yang didengar, setiap ucapan yang dikatakan oleh Yesus hanya diresponi karena daging. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, ketika COVID ini akan berakhir, ketika COVID ini akan segera berakhir, saudara akan memiliki pola yang baru, pola bergaul karib dengan Tuhan. Dan saudara tidak lagi kembali ke habit yang lama, tetapi saudara memiliki norma baru untuk berhadapan dengan Yesus, pribadi lepas pribadi. Saya percaya saudara, saat ini saudara diberikan waktu yang begitu luas untuk hidup, bergaul karib dengan Tuhan. Kita manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Saudara tidak perlu gerundel, saudara tidak perlu bersungut-sungut, tetapi terus bersukacita. Karena damai sejahtera yang diberikannya tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Dan Yesus sendiri yang mengatakan demikian di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Karena apa? Karena dia sendiri yang selalu mengingatkan dan selalu mengajarkan apa yang pernah diperkatakan ketika dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Mengapa demikian saudara?
Kalau saat ini saudara tidak bersekutu secara daging dalam bangunan gereja, tetapi saya percaya Roh Kudus bisa melawat saudara dan saya dimanapun saudara berada ketika saudara bergaul karib dengan Tuhan. Karena Dia selalu berkata-kata mengingatkan saudara dan saya setiap apa yang pernah diperkatakan oleh Yesus. Saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Nih, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuperkatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itulah saudara yang akan mengingatkan dan mengajar kita tentang segala firman yang diperkatakan oleh Yesus. Dalam ayat 27 dikatakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika Yesus memberikan damai sejahtera kita, dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun saudara, damai sejahteranya Dia lebih daripada damai sejahtera yang diberikan kepada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo saudara mulai hari ini kita mulai dekat lagi dengan Tuhan. Makin dekat, makin bersuka cita. Karena kita banyak waktu untuk bersekutu dengan Dia. Kita tidak lagi banyak bergaul dengan dunia. Kita tidak lagi banyak berhura-hura dengan kedagingan. Kita tidak lagi banyak ngerumpi dengan kalimat-kalimat orang fasik. Tetapi kita lebih banyak merumpi dengan Tuhan. Karena Roh Kudus itulah yang membawa kita selalu dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo saya ajak saudara dengan berakhirnya COVID-19, saudara dan saya memiliki iman rohani yang makin teguh, memiliki pergaulan yang lebih harib dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saudara tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Karena Dia sendiri yang berjanji, engkau akan tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Saudara sudah dipilih menjadi warga kerajaan Allah. Kita hidup di dunia ini, kita hidup bersama-sama ilalang. Tetapi kita tetap berbuah, kita tetap bertumbuh. Dan buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus tetap memberkati saudara, Tuhan Yesus tetap menyertai saudara, dan Tuhan Yesus akan menguatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami boleh diberikan pencerahan bagaimana sikap kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah situasi new normal yang sudah diizinkan bagi kami dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Biarlah kami boleh tetap bersikap sebagaimana firman Tuhan sudah disampaikan bagi kami. Memberkati Bapak Jenderal Mindarto yang sudah menjadi berkat bagi kami. Dan pakai hidupnya beliau baik dalam lembaga di mana beliau bekerja. Bahkan dalam pelayanan yang sudah Tuhan taruh di hatinya. Berkati beliau, berkati ibu, berkati anak, menantu, cucu. Dalam tangan Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau ambil bagian sepenuhnya dalam jalannya pelayanan di gereja ini. Mulai dari pengurus, rencana-rencana ke depan, biar Tuhan tolong memberkati. Terima kasih beberapa saudara kami yang sedang bergumul untuk kesehatan. Tuhan tolong secara khusus kesehatan Ibu Karsi, kesehatan Pak Leno, kesehatan Ibu Ana, kesehatan anak-anak-Mu yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, termasuk kesehatan Ibu Sri Rukmini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Kau jamah, berikan kekuatan, pemulihan secara khusus dari Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kedua ibu, baik Ibu Hani, Ibu Daniel,
dan Ibu Ari, Ibu Ayu, Tuhan tolong kedua ibu ini dalam penantian kelahiran anak. Tuhan tolong pelihara mereka, bahkan Tuhan ambil bagian untuk memberikan terbaik bagi mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan negara kami Indonesia yang sedang diperhadapkan dengan situasi akibat pandemi COVID-19. Tuhan tolong mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin, ketua gugus tugas dalam menangani dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, biarlah Tuhan tolong ambil bagian. Tuhan mampukan mereka, biarlah Tuhan tolong sertai mereka dan lindungi mereka, termasuk dokter dan para medis. Tuhan tolong proteksi setiap mereka di rumah sakit manapun, Tuhan ikut campur. Kami rindu Bapa supaya Indonesia dipulihkan akibat pandemi COVID-19. Karena itu Tuhan, segala usaha-usaha kami sadar tanpa Engkau kami tidak akan mungkin mampu. Karena itu kami serahkan sepuluh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa memberkati yang berulang tahun. Biarlah usia boleh bertambah, hati semakin kian bijaksana. Terima kasih, kami bersyukur sebentar kami akan meninggalkan ibadah kami ini. Biarlah Tuhan berkati setiap kami dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan,
Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh,